yang kedua yang akan dibawakan materi. Pembawa materinya adalah Ibu Novia Nurdiansa, ya, selaku moderator. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas kesempatan untuk kita duduk bersama-sama mengikuti presentasi hari ini, tentunya dalam tema aksi nyata modul 1.4. Ini adalah tugas dari kada kami berdua dalam kegiatan CGP di Penggerak. Jadi ini adalah tugas aksi nyata yang berjudul diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Jadi sebelum kita buka dengan segala hormat, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami berdua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru yang sama-sama berbahagia. Oke, untuk selanjutnya kita sudah masuk daripada pembukaan. Jadi berikutnya acara kedua kita yaitu masih pada pembahasan tentang materi budaya positif. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Kepala Sekolah kita Bapak Nasir Mandi yang telah datang dulu, pindah sana tentang ini, dan juga teman-teman semua rekan sejawat yang ada dalam ruangan ini yang sempat hadir hari ini untuk mengikuti pemaparan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Jadi materi ini adalah materi terkait dengan tugas CGP kami modul 1.4. Sekarang saya akan memaparkan materi budaya positif ini. Jadi budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk mengembangkan peserta didik yang memiliki karakter kuat dan berakhlak sesuai profil pelajar Pancasila, seperti yang dicetuskan sebagai pedoman untuk pendidikan Indonesia. Budaya positif dapat dibangun dengan syarat sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar peserta didik mampu berpikir, bertindak, dan mencipta secara merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Bagaimana budaya positif yang sudah di sekolah berkembang menjadi karakter semua warga sekolah? Bagaimana pendidik menumbuh kembangkan budaya positif dalam mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila? Dan bagaimana menerapkan disiplin restitusi di posisi monitor dan manajer sehingga lingkungan yang positif, aman, dan nyaman dapat terwujud. Adapun yang menjadi tujuan dalam tindakan nyata budaya positif ini adalah sebagai berikut: terwujudnya visi sekolah melalui penerapan budaya positif, selanjutnya terbentuknya karakter disiplin yang kuat, menumbuhkan dan menguatkan karakter positif melalui kegiatan-kegiatan positif, menumbuh kembangkan karakter profil pelajar Pancasila, yaitu pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan terakhir menguatkan peran sebagai guru penggerak melalui penerapan restitusi dalam menanamkan disiplin positif pada siswa. Untuk mengetahui sejauh mana kegiatan ini sudah dilakukan dan untuk mengontrol kegiatan agar tetap terarah pada tujuan yang sudah ditetapkan, maka tolak ukur yang digunakan adalah sebagai berikut: terbentuknya keyakinan kelas sebagai landasan dalam memecahkan permasalahan yang ada di kelas, kemudian membudayanya 5S: senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Munculnya karakter berdaya nalar kritis pada proses pembelajaran yang terlihat dari keaktifan peserta didik dalam bertanya, berargumen, dan menjawab pertanyaan dari guru. Kemudian dokumentasi kegiatan pembentukan keyakinan kelas bersama peserta didik dan kegiatan kolaborasi dan sharing dengan wali kelas dan rekan sejawat. Selanjutnya, menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak pelopor pendidikan kita menyatakan bahwa untuk mewujudkan murid yang merdeka, murid harus memiliki disiplin yang kuat yang berasal dari dirinya ataupun berasal dari luar diri, yang dinyatakan dalam bukunya, yaitu Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Pendidikan. Selanjutnya, bagian dari pembahasan budaya positif ada namanya kebutuhan dasar manusia. Berdasarkan teori kontrol, menyatakan bahwa perilaku manusia itu memiliki tujuan dalam ruang lingkup sekolah, maka yang dimaksud perilaku siswa. Terkadang kita tidak menyadari bahwa perilaku yang dilakukan
pasti memiliki alasan dan tujuan. Perlu dipahami bahwa ketika siswa melakukan perilaku yang tidak baik, maka pada saat itu siswa memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Terdapat 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebutuhan penguasaan atau pengakuan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan akan kesenangan. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Masih menurut Diana Goshen dalam bukunya Structuring School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang berdiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga motivasi perilaku manusia dalam mewujudkan disiplin positif di atas itu, maka motivasi yang nomor 3 yang perlu diterapkan, karena dengan memiliki motivasi tersebut mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah, atau biasa kita sebut dengan reward ya. Mereka selanjutnya, bagian dari budaya positif yang selanjutnya adalah posisi kontrol restitusi. Menurut Goshen telah berkesimpulan bahwa terdapat 5 posisi kontrol yang dapat diterapkan seorang guru. Kelima posisi kontrol tersebut adalah guru sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Mari kita lihat masing-masing penjelasan dari posisi kontrol ini. Yang pertama, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang biasa dilakukan penghukum biasanya menghardik, menunjuk, menyakiti, atau menyindir. Dampak pada murid dari seorang penghukum adalah perilaku kontrol negatif, seperti murid mengulangi kesalahan berulang kali, lalu perilaku menjadi agresif. Yang kedua, posisi pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Yang biasa dilakukan pembuat rasa bersalah biasanya berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Dampak pada murid dari seseorang pembuat rasa bersalah ini adalah murid akan merasa rendah diri, merasa gagal, dan tidak berharga. Yang ketiga adalah posisi sebagai teman. Posisi sebagai teman ini, guru tidak akan menyakiti murid, namun selalu berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasi. Yang biasa dilakukan posisi sebagai teman adalah membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Dampak pada murid adalah murid akan tergantung, tidak mandiri, dan tidak memutuskan keputusan sendiri. Selanjutnya ada namanya posisi pemantau. Jadi di posisi pemantau ini biasanya guru selalu mengawasi atau memantau muridnya yang berpatokan pada catatan atau kesepakatan yang sudah disetujui. Yang bisa dilakukan posisi sebagai pemantau yaitu memantau, mengukur, menghitung kedisiplinan murid. Dampak dari posisi ini adalah menitik beratkan pada dampak diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Yang terakhir adalah posisi manajer. Posisi manajer ini memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan pada posisi ini biasanya berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Yang dilakukan guru pada posisi manajer biasanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait nilai-nilai kebajikan yang telah diyakininya, atau pertanyaan yang berkaitan dengan solusi yang ditempuh berkaitan dengan pelanggaran hak asasi. Dari kelima posisi kontrol tersebut, kedepannya diharapkan kita bisa berada di posisi kontrol manajer, karena dari posisi inilah posisi yang paling baik di antara posisi tersebut. Kenapa? Karena di posisi manajer itu murid dan guru mengevaluasi diri, bagaimana menjadi diri yang lebih baik, menganalisis kebutuhan dirinya dan menganalisis kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan memberikan konsekuensi pada murid, tetapi guru dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Selanjutnya ada keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini merupakan setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Jawabannya adalah suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu yang membuat ketidaknyamanan. Segitiga restitusi, dan ini adalah pembahasan terakhir dari budaya positif.
Segitiga restitusi ini merupakan salah satu unsur dari budaya positif, di mana memberikan kesempatan kepada murid untuk disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas. Penekanannya pada cara mereka menghargai nilai-nilai kebajikan, bukan perilaku untuk menyenangkan orang lain. Ada 3 langkah dari segitiga restitusi. Jadi ketika di sekolah kita mendapatkan masalah, misalnya ada siswa bermasalah, kita bisa menerapkan penggunaan segitiga restitusi ini. Jadi dalam proses segitiga restitusi ini, siswa bisa menemukan solusinya sendiri, dibantu dengan guru. Ada beberapa tahap yang dilakukan. Yang pertama, ada tahap menstabilkan identitas. Jadi bagian ini bertujuan merubah orang yang merasa gagal menjadi orang yang sukses. Merasa gagal di sini karena dia sudah berbuat salah. Kenapa menjadi orang yang sukses? Karena dengan menstabilkan identitas ini, anak dibuat menjadi calm down sehingga dia bisa mengakui kesalahannya. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Pada langkah kedua ini terlebih dahulu memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan murid kita. Jadi menurut teori kontrol, semua tindakan pasti memiliki tujuan, entah baik ataupun buruk. Ketika kita menolak murid yang berbuat salah, maka mereka akan tetap dalam masalah. Yang lebih diperlukan adalah ketika kita memahami alasan mengapa mereka berbuat kesalahan, sehingga mereka merasa dipahami. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Ini adalah langkah terakhir dari segitiga restitusi. Jadi di langkah ini, ketika langkah pertama, langkah kedua sudah sukses, maka di langkah terakhir anak itu lebih siap dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Jadi setelah dia melakukan kesalahan, kemudian dia sudah divalidasi tindakannya oleh guru yang membantu proses penyelesaian masalahnya, maka di hari ini dia akan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Dia mau menjadi seperti apa dalam memperbaiki kesalahannya. Oke, itu saja materi pemaparan dari saya terkait diseminasi budaya positif di sekolah, tepatnya di SMP 1 Bonai Selatan ini. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya? Silakan Pak, kalau ada yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hanya mau sebenarnya ini yang saya mau tanggapi tentang budaya segitiga restitusi. Sebenarnya kalau mungkin sekarang di kurikulum Merdeka disebut segitiga restitusi. Sebenarnya segitiga restitusi ini bukan barang yang baru mau dipakai. Kalau saya dulu, ini kita bicara tentang pengalaman, kalau pada saat siswa bermasalah, ini sebenarnya sudah dipakai dari zaman dulu. Di KSTP itu sudah pakai segitiga restitusi itu, tapi namanya dulu dalam sekolah itu kan ada yang namanya guru BK, ada yang namanya guru mapel, ada wali kelas dan orang tua siswa. Jadi kalau dulu saya pengalaman, kan saya di kesiswaan lebih 7 tahun kan di kesiswaan. Nah, kemudian guru BK, nah ini kita bicara tentang siswa yang bermasalah. Jadi pada saat siswa bermasalah, yang menemukan siswa bermasalah di sekolah kan pasti guru mata pelajaran dulu. Nah, tapi prosedurnya guru mata pelajaran itu kan dia tidak langsung dia tindak itu siswa, dia harus lapor ke wali kelasnya. Nah, wali kelas juga ini dia tangani sendiri. Tapi kalau misalnya ini masih berlanjut, kolaborasi dengan guru BK. Guru BK ini kolaborasi dengan orang tua siswa, baru didudukkan bersama segitiga orang tua siswa, guru BK, wali kelas. Jadi ini sebenarnya hanya di kurikulum Merdeka ini ada memang proses pelayanannya, karena prosedurnya juga berbeda. Kalau dulu misalnya siswa bermasalah, di situ turun tangan, yang turun tangan pertama itu wali kelas itu harus dia melakukan ke rumah sama siswa bermasalah. Kalau saya dulu kan 1-2 wali kelas, saya juga di kesiswaan, langsung ke rumah. Ini anak dicek, ada saya kasih contoh satu, itu anak selalu terlambat. Pokoknya karena dulu saya sangat disiplin, tidak ada siswa yang terlambat. 17 dan ini yang terlambat saya kasih berbalik. Jadi sudah berjalan 6 bulan, siswa ini terlambat terus. Jadi setelah dipanggil, dihukum sama guru mata pelajaran karena sering terlambat masuk, tambah wali kelas, ada yang lapor ke saya turun. Ternyata ini anak, kasusnya dia anak yatim piatu dan tinggal sama tantenya. Kenapa dia terlambat? Pagi-pagi dia harus jual dulu itu kuenya, nanti
sudah laku itu kue, orang yang mana yang pergi di sekolah. Nah, jadi kasus itu makanya kita kasih duduk rantainya, kita kasih panggil dengan orang tuanya, saya sebagai wali kelas dengan guru BK, sudah dengan kepala sekolah, jadi carikan solusinya. Nah, solusinya waktu itu kebetulan sekolahnya agak besar, yang kasih terlambat kan jaraknya juga rumahnya dengan sekolah itu 4 kilo. Nah, solusinya waktu itu sekolah ada anggaran, kita berikan sepeda. Jadi sekarang dia sudah solusinya selesai masalahnya. Ya sebenarnya segitiga restitusi ini sudah berjalan dulu, tapi hanya kalau sekarang agak terbalik karena kita sekarang dulu apalagi di kurikulum merdeka itu memang bukan lagi proses penanganannya seperti itu, karena masalah utama yang kita hadapi seorang guru sekarang ini dalam mendisiplinkan siswa kita dihadapkan dengan undang-undang perlindungan anak, makanya kita terbatas dalam berbuat. Sebenarnya itu untuk mendisiplinkan siswa kan sudah ada macam-macamnya kan, ada yang memang itu sebenarnya bentuk dari penanganan siswa, bentuk dari pendidikan, ada yang dimarahin memang sudah mati tiba-tibanya. Tapi kalau memang semua itu yang dilakukan, kalau saat ini ada beberapa titik memang kita harus berhadapan dengan itu undang-undang perlindungan anak. Jadi mungkin itu saja masukan saya sedikit. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih atas masukan atau tanggapannya dari Pak Marno. Jadi memang penerapan segitiga restitusi ini mungkin bukan baru ada di kurikulum merdeka, tapi sudah ada sebelum-sebelumnya. Tapi di kurikulum merdeka ini atau penerapan segitiga restitusi ini lebih terarah stepnya Pak. Mungkin kalau di penyelesaian di kurikulum sebelumnya mungkin ada yang menyelesaikannya dengan 1 langkah saja atau 2 langkah saja atau bahkan mungkin teracak langkahnya. Tapi segitiga restitusi ini kalau kita menyelesaikan masalah dengan runtun sesuai dengan langkah-langkahnya, maka nanti akan tercipta siswa bisa menyelesaikan masalahnya dengan mandiri, dengan terbuka, dan dia bisa mengakui kesalahannya. Kemudian dia bisa juga memprediksi kira-kira setelah membuat kesalahan ini dia ingin menjadi seperti apa. Seperti itu Pak. Seperti kasusnya Bapak tadi itu ada siswa yang terlambat, kemudian backgroundnya dia dari anak broken home, yatim piatu. Ketika kita menyelesaikan masalah siswa tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi ini, nanti kita akan tanyakan, kita akan pastikan dulu identitasnya, kemudian akan memvalidasi tindakannya, kemudian nanti kita akan cari tahu apa sebenarnya yang membuat masalahnya. Kemudian selanjutnya di akhir nanti kita akan mengajak dia atau membawa dia dalam menemukan solusinya dan memperbaiki kesalahannya. Seperti itu saja Pak, mungkin tanggapan dari saya. Mungkin ada teman-teman mungkin juga yang memberi tanggapan terkait tanggapan Pak Marno, atau ada juga yang mau memberikan pertanyaan. Oke, langsung saja. Ada di budaya positif. Karena tadi mudah-mudahan kita, ini gunanya saya sebetulnya menjebak mereka yang PJT ini. Menjebak mereka kenapa? Ada tadi itu yang 5S. Nah, ada 5S. Itu yang slide keberapa tadi yang saya? Ada 5S kepada sekolah, kepada penerapannya di sekolah. Karena itu diseminasikan, berarti harus ada aplikasinya. Kemarin memang ada, tapi hanya 1-2 orang pulang jabatanan. Sekarang mungkin karena hujan tidak ada lagi jabatanan. Jadi ini adalah budaya positif yang harus melakukan pembiasaan. Nanti pada saat apel pagi atau upacara itu disampaikan. Nah, kita akan membudayakan 5S. Nah, kalau saya dulu ya, ini kan kayak berbagi pengalaman. Di labuan beberapa saya itu ketika di jalan ketemu, karena saya itu penjelasan semuanya saya tinggal di SD, mengajar di SMP. Otomatis saya pergi di SMP ketemu anak SD. Anak SD itu sepanjang jalan kita itu waalaikumsalam. Jadi mereka jalan 20 orang, waalaikumsalam saya itu 1 kali, waalaikumsalam sampai habis itu 20 orang, karena
masing-masing mereka bersalam. Nah, itu contoh budaya positif. Nah, habis itu pulang sekolah, ketika bilang, ayo pulang, nah itu berbondong-bondong semua, datang di kantor jabat tangan dengan gurunya. Nah itu tadi, itu yang membudayakan 5S. Jadi itu yang harus kita, tugasnya berarti ini tugas semua guru. Nah, karena Ibu Novi dia sudah selesaikan tugasnya, dia diseminasikan ke kita semua. Nah ini yang harus kita terapkan. Ini yang tidak perlu keringat, tidak perlu biaya. Nah ini hanya butuh kerjasama semuanya. Nah, terus terkait dengan tadi segitiga restitusi yang dia bilang Pak Marno tadi. Sebetulnya sebelum lahirnya segitiga restitusi ini ada materi tentang keyakinan. Nah, sebelum munculnya keyakinan itu tadi sudah dijelaskan bahwa pertama tadi kalau ada minimal pertama itu definisi merdeka. Definisi merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu yang harus sebetulnya harus kita pahami. Merdeka sebetulnya tujuan dilakukan itu segitiga restitusi itu supaya dia murid itu bisa memerintah dirinya sendiri, bisa mengatur dirinya sendiri. Nah, itu gunanya segitiga restitusi tadi, bisa mengatur dirinya sendiri. Jadi nanti itu penyelesaiannya dari segitiga restitusi itu dia temukan sendiri, bukan guru yang tentukan. Misalnya dia sudah terlambat berarti apa? Jadi guru kembali apa yang harus kamu lakukan? Berarti Pak, saya harus bangun jam 7. Oh ya, harus bangun jam 10. Jadi itu yang saya tawarkan siswa. Nanti saya kira itu saja. Bagaimana sudah tidak ada tanggapan lagi? Kalau sudah tidak ada tanggapan atau pertanyaan lagi, saya akhiri dan saya kembalikan ke moderator. Kan kita yang buka kan? Praktek positif yang bisa kita terapkan ke depannya untuk anak-anak kita. Dan tentunya bukan hanya saya dengan Ibu Novi, tetapi ini yang kita harapkan ke depannya bisa menular kepada Bapak Ibu nantinya. Ya, seperti tadi ada poinnya tentang senyum, sapa. Nah, itu yang apa namanya yang masih kurang yang kita lakukan selama ini. Jadi untuk ke depannya nanti insya Allah mungkin selesai kebetulan kan kita sudah selesai ulangan. Mungkin kegiatan itu mungkin akan tidak akan apa namanya, ya tidak akan maksimal tidak terlakukan. Jadi kedepannya insya Allah mungkin untuk semester berikutnya, semester awal, jadi mulai pelan-pelan kita terapkan senyum, salam dan sapa itu kepada anak-anak. Jadi mungkin itu saja sedikit masukan dari saya sekaligus penutup. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Novi dan Bapak Kepala Sekolah serta teman-teman guru yang sangat berbahagia. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Ya, saya harap kalian semua baik dan Ibu Guru juga sama dalam keadaan
silakan kalian tulis kesepakatan yang ingin kalian curahkan di dalam atau tuliskan di dalam kertas sticky note kita. Jangan lupa tulis namanya ya di kertasnya. Oke, bagaimana? Sudah?